Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah salat itu yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah ada dua acara syukuran pernikahan oleh Bapak. Yang kedua tidak yang sudah datang tadinya. Nikahnya malam ini malam. Yang mudah-mudahan Allah melancarkan, memudahkan acara. Insyaallah pada malam ini kita materinya terkait dengan kurbannya. Kurban itu bagian dari ibadah, bukan bagian dari muamalah, bagian dari ibadah. Kalau dibagi-bagikan ada akidah, bagaimana, ibadah, akhlak, muamalah. Kurban ini termasuk akidah, itu bagian dari ibadah. Ibadah itu selalu terkait dengan yang enam. Waktu, tempat, cara, sebab, jenis, bilangan atau hitungan. Ibadah selalu dikaitkan dengan waktu, tempat, cara, sebab, jenis, hitungan atau bilangan. Terkait dengan namanya ibadah selalu terkait dengan yang waktu, tempat, cara, sebab, jenis, bilangan atau hitungan. Contoh ya, sholat ada waktunya kan? Ada, kan tidak kapan ada sholat ya. Daripada nanti kesiangan malam, sekarang sholat tahajud ya, yang bisa. Atau daripada nanti kita tidak sholat subuh, kita sholat subuh sekarang ya nggak bisa karena belum waktunya. Termasuk kurban itu di zaman Rasulullah ada orang yang motong sebelum sholat Id. Kata Rasulullah, man kana dzabaha qabla sholat falyu'id. Man kana dzahaba qabla sholat falyu'id. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, falyu'id, diulang. Kebetulan yang potong sebelum sholat Id itu punya kambing cuma satu-satunya, kemampuan cuma satu. Ya Rasulullah, saya punya satu, nggak bisa lagi. Saya tidak punya kemampuan lagi. Kata Rasulullah, ini saya kasih. Dikasih sama Rasulullah. Suruh potong lagi, artinya menunjukkan tidak sah, karena dikaitkan dengan waktu. Jika kadang-kadang kita terserah saya lah, gimana aja, ya kan terserah saya. Kalau ibadah selalu dikaitkan dengan waktu. Idul Adha waktunya kapan? Tanggal 10, ya sudah pasti tanggal 10 Zulhijjah itu pasti Idul Adha. Dan wukuf di tanggal 9 sudah pasti. Tanggal 9 Jul, nggak ada orang wukuf karena apa? Daripada nanti sibuk gitu ya. Ramai jutaan orang sedunia gitu bayangkan masuk pada Arafah supaya khusus gitu kan, namun aja 6 Zulhijjah gitu kan. Sepi, kita berdoa sepi. Bisa khusyuk kita, bisa nangis kita gitu. Bukan masalah khusyuk, nangis gitu ya. Karena waktunya belum
sebenarnya pada zawal setelah tergelincir matahari. Jadi bukan pagi-pagi. Oh, kosong pagi-pagi, kalau paginya datang nggak masalah. Tapi mulainya wudhu itu pada zuhur, pada zawal. Jadi waktu tempat jelas ya. Contoh lagi tempat yang namanya kajian, tempatnya di ada Eropa. Jadi kalau wukuf di Madinah ya asal, walaupun masih Saudi gitu kan. Apalagi di Bangladesh punya nggak bekas lagi. Pakistan gitu kan. Di Turki ya nggak bisa. Walaupun bikin Ka'bah seperti Ka'bahnya di sana ya nggak bisa. Karena tempatnya harus di Mekah, harus di Mekah, di Batak ya, orang di Batak maksudnya Mekah. Zakat ada waktunya nggak? Kalau petani panen, kalau profesi panen, kan gitu kan? Kalau dagang tahunan, setahun sekali, pengusaha setahun sekali, pengusaha baru zakat ya setahun sekali, kurban juga setahun sekali. Nah siapa yang harus kurban? Kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kata Rasulullah hadisnya, man wajada sa'atan walam yudhi fala yakribanna musallana. Man wajada sa'at, barang siapa yang leluasa rizkinya, bukan leluasa badannya gede gitu ya, rizkinya, leluasa rizkinya, walam yudhi, dan dia tidak motong, tidak kurban maksudnya, dan yang beli, bukan yang beli orang ya, dibeli kambing, sapi, onta gitu ya. Fala yaqibanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami gitu kan. Artinya kalau pakai bahasa lain mungkin begini, ente percuma lu sholat kalau tidak kurban. Bagi yang mampu, bagi tidak mampu tidak boleh maksa-maksa, kan muntah-muntah nggak usah. Bagi yang leluasa rezekinya, kapan leluasanya? Tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13. Jadi kalau leluasa tanggal 10 sampai tanggal 13 itu masih ada waktu. Sampai tanggal 13 Zulhijjah pada asar, itu waktunya. Tidak bisa kapan saja, kalau kapan saja membeli kan 14, murah itu, separuh harganya. Karena kalau berdagang itu dibawa lagi pulang, ongkosnya mahal, modalnya pun dijual. Kalau boleh tanggal 14 itu kita kurban, tanggal 14 belinya. Kalau boleh, bukan kurban namanya. Kadang-kadang akekah juga sama kan, kita akekah itu hari ke-40, bukan akekah hari ke-40 mah. Itu istrinya Ustaz Ahmad sudah suci dari nifas, gitu kan? Sudah suci dari nifas, yaitu 4 bulan 40 hari. Bukan akekah itu. Kalau lihat hadisnya, al-gulam murtadinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yulaqu ra'sahu wa yusamma. Jadi akekah itu sejak anak lahir diakekahkan, tergadaikan. Penebusannya dengan kapan? Hari ke-7 dari kelahiran. Dalam hadis yang lain, jika tidak mampu hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 tidak mampu, hari ke-21. Setelah itu nggak ada akikah. Kalaupun ada pendapat ulama lemah sekali, pendapat perorangan. Kalau hadisnya, kalau tidak tanggal 7, hari ke-7 masih dari kelahiran, hari ke-14, hari ke-21 nggak ada akikah. Kita sudah tua dulu. Nggak diakekkan orang tuanya, kalau sekarang nggak mampu, kurban aja dia tahu. Kurban dia tahu. Kan mungkin dulu orang tua mampu, tapi tidak tahu caranya. Atau tahu tapi tidak mampu. Sekarang kita sudah alhamdulillah gitu kan, rezekinya leluasa, ya kurban kan setiap tahun. Bukan gantian ya. Tahun ini Ustaz Ahmad, tahun depan istrinya Ustaz Ahmad, tahun depan lagi
Anaknya Ustaz, bukan begitu. Kalau Ustaz Ahmad ini orang kaya, gitu kan, istrinya juga kurban, anaknya juga yang sudah dewasa kurban. Kalau punya penghasilan masih. Ya. Tapi kalau kemampuannya cuma satu, gitu kan, kemampuannya cuma satu ekor keluarga itu atas nama dirinya dan atas nama keluarga. Itu hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari pernah berkata Rasulullah, sama pun cuma satu untuk satu keluarga, ya atas nama kamu aja lah dan keluarga kamu. Tapi kalau mampu kaya, sekali lagi ya, 7 keluarga di rumah tinggal 7 orang, sapi satu. Kalau kaya, jangan keluarnya satu kambing. Kalau kaya, sekali lagi ya, kalau kaya jangan mahir. Mahir itu saudaranya setan. Ya, bisa juga saudaranya korun juga bisa. Saudaranya korun itu bahaya. Termasuk yang di zaman itu saya korunnya. Kalau di zaman Imam saya korun. Kalau zaman Imam ada yang korun itu koret, cek orang sini nama koret. Siapa namanya? Sahabat besarnya miskin. Minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Ternyata kaya beneran dia. Didoakan, doanya dikabul. Doa Rasulullah dikabul. Setelah jadi orang kaya, pasti minta zakatnya, nolak ya. Karena sering nolak, akhirnya begitu dia mau zakat oleh di zaman Utsman atau zaman Umar, ditolak juga oleh Umar. Karena kata Umar, dulu juga Rasulullah nolak kamu, kan tidak tobat ya. Asalnya rajin sholat, enggak sholat karena ngurus kekayaan. Maka jangan mengeluarkan dalil ya. Awal fakru ayakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran mendekatkan kepada kekufuran. Itu bukan hadis itu. Justru yang kaya yang banyak tidak bersyukur kepada Allah. Hati-hati. Kayak sehat itu bisa anugerah, bisa ujian. Kalau orang sakit ya tidak merasa diuji, itu keterlaluan. Kalau orang miskin tidak merasa diuji, juga keterlaluan. Sudah miskin, zolim lagi, aduh repot. Orang kaya zolim masih mendingan di dunia maksudnya, mendingan di dunia. Tapi di akhirat mah rugi dia. Maksudnya di dunia masih mendingan gitu ya. Karena surganya bagi orang yang zalim itu adalah dunia. Kalau bagi orang mukmin itu dunia itu bukan surga, penjara. Maka termasuk penjara, maksudnya dibatasi dengan ketentuan ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Jadi tidak semuanya boleh. Asal kita suka gitu kan, berarti boleh lah. Yang penting suka saya, ya nggak bisa begitu. Ada aturannya. Yang ngatur siapa? Allah lewat Rasul. Nah, kembali tadi kepada kurban. Jadi jangan kayak salah betul tadi ya, kayak korun salah itu contoh. Jadi jangan orang miskin selalu disalahkan. Ya, padahal justru orang yang sudah kaya yang banyak, kan banyak juga tadinya bukan pejabat jadi pejabat, ukur nikmat juga. Padahal dulunya miskin, dulunya nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa. Setelah kaya lupa. Nah, gitu. Kita juga kalau kasih sehat jangan lupa bahwa sehat itu nikmat dari Allah. Kalau kata Allah dalam Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu mau menghitung itu nikmat yang aku berikan, tidak akan bisa menghitungnya. Jangan kan. Sekarang nikmat yang sehari-hari aja nafas. Terasa nikmatnya nafas itu kalau kita sesak, nafas aduh terasa ya Allah. Kebanyakan kalau dicabut nyawa gitu kan nyawa itu dicabut dari bawah dulu terus sampai naik ke tenggorokan terakhir dari situ. Makanya kalau sudah naik di tenggorokan, tobat nggak diterima. Jadi kembali kepada kurban. Jadi kurban itu ada waktunya ya. Akikah juga ada waktunya. Karena kurban akikah termasuk bagian dari ibadah, bukan muamalah. Kalau muamalah agak longgar.
contohnya jual beli. Kapan? Ya terserah. Yang penting pembeli penjualnya setuju, tempatnya di mana kan gitu, hari apa, terserah. Tapi cara tetap tidak bisa dimungkiri kalau caranya harus tidak boleh penipuan gitu kan, borong. Kalau jual beli, nikah kapan saja waktunya, makanya malam-malam ini boleh gitu, boleh. Mau pagi juga boleh, yang penting sepakat ya. Dari kedua calon orang tua boleh dan membolehnya ada waktunya gitu kan. Mau pagi, kadang-kadang yang menentukan sekarang ini bukan yang mau hajatan, gedung. Sekarang yang nentuin itu gedung kan? Iya, karena gedung ikut nentuin sekarang gitu. Dan jadi gedung yang bisa hari Ahad jam sekian terlalu penuh. Ada malam kosong. Karena orang kita ini kalau malam, kalau orang Arab memang malam. Kalau orang Arab, kalau orang Arab itu biasanya malam. Saya pernah diundang dulu oleh teman di Riyadh itu. Ali Bawazir, Ami Ali Bawazir, kata Ali Bawazir, saya jawab, kita ikut undangan itu, undangan orang di sini, biar bisa tahu. Jam 1 malam bayangkan, jam 1 malam, tapi perempuan yang bisa, ya. Itu makan pakai apa namanya, nampan ya, dagingnya gede-gede, dan itu memang biasa. Jadi laki-laki, perempuan berhalang. Jadi yang ada rame-rame itu perempuan, kalau laki-laki biasanya makan, ngobrol lagi. Nah, kembali dari kepada itu karena malam ya, malam itu bebas ya, mau siang, mau pagi, mau malam tergantung kesepakatan. Tapi cara tetap tidak boleh melanggar. Caranya harus benar. Kalau masalah malam, nikah gitu kan. Tapi nikah juga walaupun itu masalah malam, dibatasi juga bilangannya maksimal. Walaupun Anda bisa berbuat lagi kaya juga maksimal. Saya kurang kaya Ustaz, triliunan kekayaan saya. Jadi kalau punya istri 10 pun saya mampu. Saya bikin rumah mampu, dekat-dekat semuanya bisa. Saya bisa berbuat lagi, nggak bisa. Tetap aja maksimal 4 sekalipun mau malam. Ada. Cuma kalau ibadah yang makruh tadi, ibadah yang terkait seperti yang disebut kurban, waktu, tempat, cara itu harus dilakukan. Termasuk hitungannya kan, jadi kurban hitungannya harus 1 kambing 1 orang. Tidak bisa kambing patungan. Jika orang anak sekolah gitu ya, kita punya cucu apa anak di sekolah, minta patungan kurban yang 10.000, 20.000, itu bukan kurban, belajar. Infak aja. Mungkin kalau sudah terkumpul atas nama siapa, atas nama kepala sekolah, atau atas nama guru, atau atas nama ketua OSIS-nya gitu ya, bisa. Tapi tidak bisa atas nama rame kurban gitu ya. Kalau kami itu hanya untuk 1 orang. Kalau sapi maksimal 7 orang. Jadi kalau sapinya presiden kita yang Prabowo ya, itu satu ton namanya dia. Dengan sapi yang kita kurban 3 kuintal gitu kan, berarti 3 kali berapa ya? 3 kali 7, 21 orang, berarti boleh? Ya nggak bisa, maksimal 7. Mau sapi yang harga 10, 15 juta, 20 juta, 30 juta, 1 juta, tetap aja maksimal 7. Tidak bisa 8, 9. Jenis juga sesuai. Yang boleh itu kambing, domba, sapi, ontak. Kuda tak boleh. Gurame 1 medal tak boleh. Kalau saja ibadah sosial, iya betul ibadah sosial. Tapi Rasulullah sudah nentuin jenisnya. Jadi gurame 1 medal tak boleh. Ayam 100 ekor gitu kan. Kan gampang ngebagiinnya gitu kan. 1 ekor. Ya nggak bisa. Bukan kurban namanya. Kalau ada yang biasa boleh. Tapi kalau kurban harus domba. Domba juga kata Rasulullah ya, lakukan bahu ila musinah. Musinah itu artinya kalau kambing musinah itu minimal 1 tahun, domba itu minimal 1 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Jadi jangan
Ya asal beli sapi, sapi baru umur 1 tahun gitu kan dibeli gede, ya nggak bisa. Lantas baru kita musimnya itu sekali kalau kambing 6 bulan, kalau domba 1 tahun sekali ya, domba juga 1 tahun. Kecuali ada hadis, kecuali kata Rasulullah, ini tidak ada kambing 1 tahun, hanya 6 bulan. Nah kalau darurat boleh, kalau darurat boleh. Tapi kita kan nggak ada darurat, kita maya banyak pilihan. Kalau kita tetangga adalah sapi, jadi sapi itu minimalnya 2 tahun, 2 tahun. Jadi kurban itu kalau jatuhnya hari Jumat, kan momennya hari Jumat ya. Kalau momennya sudah lebih kan hari Jumat. Yakin ya? Kalau momennya kan sudah lebih ya. Sudah lebih momennya itu hari Jumat. Kalau jatuhnya Idain, baik Idul Fitri maupun Adha, tidak wajib Jumatan. Kalau pakai logika ya, Jumat itu hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya sudah. Kok bisa kalah? Ya bukan begitu. Memang ittiba Rasul. Tidak wajib, bukan tidak boleh ya. Beda ya, antara tidak boleh tidak wajib beda. Tidak wajib Jumatan. Makanya kalau maaf ya panitia kurban sini hari Jumat jatuhnya umpamanya. Pemerintah juga nanti hari Jumat juga sama umpamanya juga. Jangan begini, kapok nak potong. Itu hari kurban. Sampai Rasulullah begini menyampaikan hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi ya. Hadisnya begini, ma'amilat nu adama yauman nahri amalan ahabbu ilallah min iraqati damin. Tidak ada satu amalan yang paling aku sukai ke Rasulullah pada hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah pada sholat Id sampai tanggal 13 pada asar. Tidak ada satu amalan yang paling aku sukai kecuali min iraqati damin, menumpahkan darah. Maksudnya kurban. Jangan ditunda hari Sabtu. Jadi kalau ada mak ya, Ustaz Ahmad, kalau ada kambing 50, potong 10, makan rame-rame gitu kan. Oh mau pergi makan. Dari mana dia tidak boleh makan. Jadi yaum nahar itu yaum hari makan sampai diharamkan puasa. Kalau pakai logika kan puasa pada orang sedang makan gede pahalanya ya nggak bisa begitu. Jadi berarti boleh makan boleh. Gitu. Yang tidak boleh itu begini, tahu kulit. Jadi yang panitia ini minta kepalanya itu tidak boleh. Jangankan kepala, kulitnya pun tidak boleh. Tapi kalau dikasih oleh yang bersangkutan gitu kan, ini buat kamu, boleh. Yang tidak boleh mencari upah dari itu tidak boleh. Kalau upah harus dari duit yang lain, mana? Sampai ke kulit-kulitnya, jawaban-jawabannya pun nggak boleh. Itu sempat ada hadis dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Ali disuruh Rasulullah untuk ngurus mata. Kebetulan ngerjain orang gitu kan, orang itu minta bagian-bagian gitu kan. Rasulullah jangan dikasih, kasih duit dari kamu aja, duit lain maksudnya, duit lah tidak boleh. Tapi kalau dikasih dalam arti bukan bagian dari kulit, boleh, enggak? Bukan kulit ini mah beda ya, dikasih aja gitu. Kepalanya dikasih mau orang gitu ya, satu orang tapi bukan karena kulit, silakan aja. Nah terus boleh nggak makan, boleh nggak nyimpan gitu kan? Kadang-kadang kita tuh kurban nggak boleh nyimpan. Hadis riwayat Bukhari Muslim coba bisa dilihat ya. Kulu wadakhiru watasaddaqu. Kulu makanlah, wadakhiru pakai koi, pakai dal kecil. Wadakhiru dan simpanlah, watasaddaqu dan sedekahkan. Kalau potong idealnya memang sendiri, idealnya ya, potong kambing sendiri, idealnya. Jadi boleh makan ya, boleh nyimpan. Jadi kalau
kalau yang motong itu mah yang ngambil sepertiga itu boleh disimpan, kan tidak habis gitu kan, simpan boleh. Kecuali yang miskinnya banyak banget, jangan sampai tidak kebagian, kita nyimpan kurang bagus ya, itu kurang etis ya. Tapi bukan haram, tapi kurang etis. Orang masih mengantri, ini kita ngambil yang banyak gitu, jangan. Tapi tidak dilarang sekarang ini makan. Dan hebatnya lagi, nikmat. Kenapa sholat Idul Fitri itu dianjurkan makan dulu kan gitu? Dianjurkan makan dulu. Tapi kalau Idul Adha dianjurkan jangan makan. Pulangnya makan daging kurban. Kita mau bukan makan itu, makan dari pasar. Makan daging kurban, kurban jadi makan. Jangan ini habis dulu selesai semuanya baru. Kalau ada 50 dari ekor kambing itu, kambing 10 banyak 5 lah. Dipotong-potong gitu, terus dimasak, makan rame-rame. Ada orang lewat suruh makan. Ini hari-hari makan gitu. Rasulullah itu bukan selesai selesai sampai jam asar belum dibagiin. Kalau panitia makan boleh dari situ, berada di kurban, jangan makan dari pasar. Yang tidak boleh kuli sekali lagi ya. Kalau kuli harus dari duit, yang lain kalau masjid harus duit tadi masjid ya gitu. Kalau masjid panitia bukan uang kurban, enggak. Atau memang sudah dihitung gitu kan, ini uang buat kulitnya kan gitu. Cuma hati juga motong. Kalau motong dijaga hati-hati. Kalau yang motongnya tidak pernah sholat, walaupun ahli dia, jagoan motongnya, itu tidak sah, haram. Jadi motong itu harus orangnya sholat 5 waktu. Jadi jangan asal motong, ini ahli tapi tidak sholat, ya haram. Orang tidak sholat itu haram. Jadi tanya kalau yang jaga itu suka sholat enggak? Kalau perlu dites sholatnya. Kalau perlu tes wudunya gitu kan, benar suka sholat. Kan ketahuan orang suka sholat itu dan tidak sholat itu. Kalau disuruh wudu, ya pasti dia mau. Dilihatin wudunya benar enggak, sholatnya dilihatin, bacaannya dilihatin. Untuk ngecek halal dan jadi haram itu ada haram karena zatnya, ada haram karena cara. Jadi barang halal dipotong oleh orang kafir itu haram. Makanya potongan orang kafir itu hukumnya haram. Makanya hati-hati kalau beli kalau makan menjaga. Kalau menjaga itu tadi harus orang yang memang harus orang yang suka sholat. Hati-hati. Kalau memang ragu-ragu lebih bagus. Tapi kalau ragu jatuhnya kemana? Jatuhnya ke subhan. Kan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Titik-titik di situ di ujung di situ man waqa'a bisyubhati wa ma'abil haram. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Yang samar-samar antara halal dan haram disebut syubhat. Di ujung hadis itu barang siapa yang menjatuhkan diri ke syubhat jatuh ke haram. Hati-hati. Jadi cara potongnya harus orang muslim yang suka sholat, bukan hanya sekedar ahli terampil gitu kan, bukan. Memang idealnya yang sholat terampil, ahli potong kayak ini yang suka ngisi pengajian di sini, Ustaz apa namanya yang di Kuliah, ya Sambo, bukan Sambo polisi ya, Ustaz Sambo itu Ustaz Sambo itu waktu mahasiswa itu jago potong, jago motong ya, ahli ya, pakar motong waktu mahasiswanya itu. Nah, jadi kembali lagi, yang ahli, yang sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat tidak sah. Nah kembali jadi kepada kurban. Jadi
amalan yang paling aku sukai pada hari Natal. Maksudnya kalau Jumat itu termasuk hari Natal, kalau jatuhnya hari Jumat ya, itu tidak wajib sholat Jumatan. Jangan pakai perasaan kalau perasaan. Kalau wajib sholat Jumatan jangan seperti itu. Kayak gini, Bapak maaf ya, datang ke masjid, kadang-kadang pakai perasaan. Khotib sedang khutbah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Bahkan kalau kita ngomong ke samping aja, ini yang benar batal tidak. Tapi kalau khotib sedang khutbah, sholat di masjid, karena itu sunat, iya sunat. Sampai Nabi itu sedang Nabi khutbah. Cuma kalau saya sedang khutbah terus ngomong begitu, nanti belakangnya. Kata Rasulullah, ada orang datang langsung duduk dia. La tajlis, kata Rasulullah. Hatta yusolli raka'ataini. Jangan duduk, kamu sholat dulu belakang. Kalau saya ngomong begitu, jadi jangan duduk, sholat dulu. Ini Ustaz sedang khutbah. Kalau khotib itu boleh, yang tidak boleh adalah jamaahnya. Kalau jamaah maaf ya, saya pernah ikut berjamaah ya. Saya pernah ikut berjamaah di ini di apa? Diingetin ya. Saya kan begini. Dia maksudnya kelompok itu sedang khotib sedang debat. Kelompok saya biarkan gitu kan, saya biarkan. Yang menyerahkan saya diam aja gitu. Begitu beres sholat, saya bilang sebenarnya tidak boleh itu kelompok itu didorong-dorongnya paksa. Khotib sedang khutbah. Kalau lihat hadis, ngeri kalau lihat hadis. Wama masal hasof akod lakau. Wama masal hasof akod lakau. Barang siapa yang menyentuh kerikil, sengaja tapi gini-gini gitu ya. Pakod lakau. Lakau artinya sedang ubah diri ya. Sia-sia. Itu kerikil, apalagi kelopak gede. Kalau jadi tahu aja kelopaknya di pinggir yang gede malahan bagus tuh. Kalau bisa lubangnya agak gede dikit gitu, supaya uangnya yang gede bisa masuk. Iya bagus itu. Jadi jangan Jumatan tuh dorong kelopak. Kan ibadah, sedang ibadah, khutbah itu ibadah. Tapi tadi kalau yang kayak dalam masjid sekali lagi, kalaupun khotib, tapi jangan membiasakan terlambat datangnya. Kalau bisa malah lebih duluan datang daripada khotibnya datang. Lebih duluan dari saf pertama itu lebih abdol. Kan itu hitungannya. Saf kedua beda lagi, saf ketiga beda lagi. Makanya jangan begitu. Yang di saf terakhir khotib sudah khutbah. Kalau terus begitu ya nggak usah. Tapi kalau memang kita terlambat bukan disengaja, itu beda. Sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, la tajlis hatta yusolli raka'ataini. Jangan dulu, sholat dulu. Itulah masalah ibadah. Ibadah itu intinya ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti tadi, jika jatuh hari Jumat tidak wajib Jumatan. Bukan tidak boleh Jumatan, boleh nggak ada Jumatan? Boleh. Maksudnya tidak diwajibkan. Pada asalnya Jumatan hukumnya wajib kecuali musafir, kecuali orang sakit. Tapi begitu jatuh hidayah tidak wajib. Boleh sholat duhur diganti dengan sholat. Ada yang menanyakan saya kaitan dengan khutbah? Iya mana bisa apa lagi namanya? Abdullah, ya Ustaz Abdullah. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hewan, kita kan mungkin beli di pasar daging ataupun ayam ya. Kita nggak tahu penyembelihannya secara syar'i atau dia sholat atau enggaknya, kita nggak tahu. Itu gimana kita untuk mengantisipasi? Ya, makanya bagusnya ada orang yang kita ini khusus yang motong gitu kan, jualan. Ustaz Abdullah jualan ayam gitu kan, dipotong sendiri, itu bagus. Kalau kita ragu-ragu beli di pasar yang sudah dipotong, kalau ragu-ragu ya. Tapi kalau kita yakin yang motong ini di sana itu Muslim, haji, bagus orangnya, bagus gitu kan, ya halal. Tapi kalau ragu-ragu jangan kan. Dalam hadis Al-Ba'in disebutkan, ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Jadi kalau
ragu-ragu ingatkan. Kecuali ikan ya. Kalau ikan itu maaf ya, maka sebentar ikan itu dan belalang pakainya pengertian pakai itu bukan pakai itu bukan bau. Kita kalau menerjemahkan pakai itu bau, tidak dipotong maksudnya. Tidak disam. Yang dimaksud pakai ini ada ikan mati gitu kan. Tidak disam. Beli ikan gede, tidak bisa beli halal. Tapi ada kambing gitu ya, tiba-tiba mati dia, disembelih, ya haram. Daripada kasihan sayang membadir, nggak ada istilah membadir pun. Ada cara haram juga caranya ya. Kalau maaf ya, suka kan suka apa ya? Ada sedekah bumi ya, sedekah laut. Namanya bagus sedekah ya. Nah, untuk leluhur ya, supaya ikannya gampang gitu kan, alasannya kan gitu, sehingga kepala kebaunya harus dibuang ke laut. Itu kalau tahu itu kepala kebau dari kita nitip gitu kan, daripada membajir ambil aja gitu kita makan masak, itu haram, itu haram, karena disembelihnya atas nama berhala, bukan sama Allah, itu haram. Jadi jangan begini membajir gitu kan, sesajen di kuburan menjadi keluarga telur asin gitu kan, karena yang mati ini kesukaan telur asin, telur bebek asin umpamanya ya, rokok segala macam ada di situ gitu kan. Inti nanti yang sesajennya yang membuang sesajennya udah pulang, kami begini, itu barang udah haram, itu barang udah haram. Jangan, walaupun jamnya halal, seperti ini, domba ditaruh di gunung untuk bisa saja gitu ya, itu jadi haram. Hati-hati. Tadi kalau motongnya tidak, ya baca basmalah dan bukan muslim, itu haram. Ya. Jadi haram itu ada haram zat, ada haram karena sebab dipotong oleh non muslim itu haram. Atau ngakunya muslim tapi tidak pernah sholat, itu haram. Ngakunya doang muslim tapi bukan sholat. Apa kata sholat? Baina rajuli wal kufri wasyirki tarkus sholat. Pembeda antara kafir musyrik adalah meninggalkan sholat. Begitu Ustaz Abdullah. Ya. Ada lagi enggak? Mangga, silakan. Oh iya, mangga. Terkait masalah Jumat kita melarang anak itu ramai itu ngobrol. Kita motif itu bisa batal nggak kita? Anak itu mengganggu lah. Kita arahkan bahwa anak-anak. Ya kalau anak-anak itu dilarang sholat jangan. Enggak, kita mengarahkan jangan ribut. Oh iya, batal ikannya. Yang mengarahkannya batal. Kalau sedang khotib khutbah. Kalau khotib nggak batal. Kalau khotib nggak batal. Tadi kan seperti ini. Tadi kan ada orang datang nih, langsung duduk gitu kan. Kata Nabi ini, Nabi sedang khutbah. La tajlis, kata sore orang ente jangan duduk, sholat dulu dua rakaat. Kalau khotib boleh. Yang dilarang itu adalah jamaah. Ngerti tidak ngerti jamaahnya, dia tidak ngerti pakai bahasa Arab semua gitu kan. Nggak ngerti, dengerin aja lah udah, nggak usah protes. Sakit, cuma kurang apel aja, harusnya udah dimakan. Karena khutbah kan nasihat. Rukunnya tidak boleh diganti dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak boleh. Rukunnya ya, tapi kalau materinya harus dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat setempat. Namanya juga khutbah. Khutbah itu nasihat. Khutbah itu kalau dimakan bahasa kita nasihat. Nasihat harus dimengerti ya. Cuma boleh dengan bahasa Arab, boleh sah saja. Cuma bagusnya yang mengerti lah. Cuma tidak boleh protes juga kita. Saya kebetulan Jumatan di tempat orang yang khutbahnya pakai bahasa Arab semua gitu kan. Ya saya nggak boleh protes, ya saya diam aja. Ya maaf saya. Nanti kalau saya protes nggak sah. Saya ngomong setelah beres sholat, kalau bisa nasihatnya pakai bahasa yang mengerti aja supaya masyarakat ngerti. Itu bagusnya. Tapi nasihatnya jangan bukan orang banyak. Berdua yang ngomong
Saya kalau nasihatin di orang banyak, itu bukan nasihat kan? Nggak bagus lah, nggak etis lah. Ada lagi mana? Kalau bahasa isyarat, Bulan? bahasa isyarat Oh batal, tetap batal, nggak boleh. Kalau jamaahnya ya, nggak boleh. Pokoknya jamaah diam aja. Ya, jamaah diam aja. Iya saya kayak saya tadi kelopak gitu kan nggak bisa. Pas di depan saya gitu kan, geser batal gitu. Diam aja, diam. Gini sama dia, ya udah diam aja. Tapi saya jelasin setelah selesai Jumatan ke yang bersangkutan. Oh, itu. Jadi gitu. Jadi ada hadis ya, ngomong masalah tasawuf, aku nggak tahu kan siapa yang menyentuh kerikil dengan sengaja, atau tasbih gini-gini dengan sengaja. Waktu sudah lupa jamaahnya ya, itu batal. Aku nggak tahu, mubadil. Dia ngerinya. Bahkan idealnya ya, ideal sunahnya ya, melihat wajah peti. Jangan begini. Apalagi kalau udah habis makan, asik, ngantuk. Ya, jangan nunduk, tapi melihat wajah. Kalau yang tidak ngerti mungkin ya khotibnya, kalau orang lihat yang ngolotin gua tuh nggak sopan. Justru yang ngerti itu yang melihat, yang memperhatikan khotib itu ngerti bagi jamaahnya. Sunahnya begitu. Kecuali di sana ya nggak kelihatan, di sana nggak kelihatan. Tapi kalau di sini kan kelihatan. Lihatin wajah. Sunahnya begitu. Nah, jadi jangan merasa diprotokin khotibnya, jangan. Justru dia bagus karena dia paham. Artinya sunahnya itu melihat wajah khotib, melihat wajah khotib, sunnah. Ya silakan mengatakan lagi. Iya Pak. Mungkin yang dimaksudkan tadi Ustaz, mungkin kalau tadi Pak, ini harus diperjelas lagi tentang Jumat Ustaz, makan. Karena Ustaz perhatiin, yang HP, gitu kan, itu banyak Pak, anak-anak berisi, terus yang datang juga, bahkan di rumah yang dekat gitu ya, datang setelah imam berubah, itu banyak Ustaz. Jadi mungkin karena pengetahuan kurang atau mungkin kebiasaan itu diperjelaskan Ustaz. Kalau lihat hadis ya, muru auladakum bis-shalat wa hum abna'u sab'isi wa ribuhum 'alaika wa hum abna'u asrid wa fariqu bainahum bil madaji'i. Muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian sholat. Kapan? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun harus diajak sholat, diajar. Kapan belajarnya? Di TK itu belajar bacaan-bacaan sholat, bukan belajar manasik haji. Kita itu kadang-kadang belajar manasik haji nggak tahu dari mana asal usulnya. Hampir seluruh TK gitu. Apakah ada duitnya? Nggak tahu juga. Disuruh belajar sholat itu umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu belajar bacaan sudah. Anak kecil itu bacaannya kuat, hafalannya kuat. Jadi kalau yang ngajarnya udah bagus, tapi sholatnya bagus dia. 7 tahun. Jika umur 10 tahun, nah hadisnya, jika umur 10 tahun lalai sholatnya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dicepret. Sekarang ada Komnas anak-anak. Kalau dicepret, laporan yang cepretnya guru aja bisa dipermasalahkan. Jadi undang-undang itu memang dibuat untuk merusak Islam. Alasannya membela anak. Makanya anak sekarang kan culangung. Dulu makan sama maaf ya. Saya punya teman dulu pesantren itu, maaf ya. Anak itu tadinya anak bandel. Sandel lah ceritanya dengan saya sekamar. Berantem dengan anak kiai. Anak kiai ini pukul sama dia. Dicari sama kiai kan? Kabur dia. Saya pikir kaburnya tuh kan kita nyari ke terminal, nyari ke stasiun, nggak ketemu gitu kan. Itu di rumahnya, sedang begini aja main kita tahun 70-an. Saya bilang pesan lagi, maaf sedikit. Kalau kata, oh ya mana mengajar dulu ya, waktu ya. Mau
Jadi ingetin, kalau anak sholatnya tidak main-main, belum balik, itu pahala buat ibu bapaknya, karena dia belum punya pahala. Kalau nakal, belum punya dosa, yang dosa ibu bapaknya. Makanya diingetin yang bawa ke masjid itu, jangan dilarang ke masjid juga jangan, cuma diingetin orang tuanya. Paling tidak orang tua yang harus mengingatkan. Justru sekarang ini kelemahannya sepi anak muda. Main-main tidak boleh. Masjid bukan untuk main-main. Tempat menghadap kita kepada pencipta, mendekatkan diri. Makanya disebut masjid, tempat sujud, gitu kan. Tempat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memang buat mahkamah ya, ada undang-undang masalah anak itu. Kalau dicekkan pasti ngadu. Padahal yang oleh hadis wadribuhum alaiha wa hum abna masrin. Bahkan hadis itu menyebutkan waqatiku bainahum bil madaji, pisahkan tempat tidur mereka jika umur 10 tahun. Maaf ya, bapaknya kan laki-laki pasti, anaknya perempuan kalau 10 tahun pisah, nggak boleh tidur dengan bapaknya. Anak laki-laki tidak boleh tidur dengan ibunya kalau 10 tahun. Adik kakaknya nggak boleh. Kalau jenis kelaminnya itu hebatnya dalam Islam. Maka sekarang ada nikah satu darah. Ada kan rangkaian sekarang. Islam itu lebih wanti-wanti, lebih kepada tindakan preventif. Umur 10 tahun tempat tidur harus bisa. Sekalipun adik kakak, kalau jenis kelaminnya diajarkan seks itu. Ini kamu laki-laki, ini kamu perempuan. Dan kalau sudah balik itu melakukan hubungan, pasti kalau normal pasti hamil. Kalau laki-laki walaupun umur baru 12 tahun pernah mimpi, itu bisa menghamili perempuan. Hati-hati itu. Jangan bilang sekarang kan salahnya itu dewasa itu 18. Kalau misalnya dewasa itu mimpi kalau bagi laki-laki, kalau perempuan itu sudah punya kewajiban sendiri-sendiri. Kena beban hukum sama dengan orang tua hukumnya. Kalau tidak sholat dosa, tidak untuk orang perempuan dosa kalau sudah Cuma kalau orang tua yang membiarkan, orang tua itu bertanggung jawab dosa. Di samping dosa anaknya, orang tua juga berdosa. Karena kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi supaya tidak ribut di masjid, anak-anak dari rumah sudah diingetin sama orang tuanya masing-masing. Jangan main-main di masjid. Masjid bukan tempat main. Yang kedua tadi apa? Maaf. Samping anak-anak bikin ribut. Angka baiknya ketika Bapak Ustaz ada di masjid, perlu disampaikan kembali gitu, Ustaz. Oh iya, main handphone gitu ya. Supaya orang itu yang terdengar. Oh iya. Itu Ustaz. Oh iya, insya Allah. Jadi main HP tidak boleh. Main HP di masjid ya. Sedang sholat, jangankan maaf ya, ada orang sedang sholat, baca Quran kencang-kencang, itu nggak boleh. Kan baca Quran itu bagus ya, tapi ada orang sholat nggak boleh kencang-kencang. Hanya untuk dirinya aja baca. Jangan kencang-kencang sampai orang sholat tenang, nggak boleh. Berhubung waktunya habis ya. Oh belum, kira habis. Jadi betul tadi jangan main HP. Ini sedang sholat. Saya pernah di mana ya khutbah? Ya anak muda begini aja main HP. Ya kalau kaki main HP keharuan aja. Ini anak muda kelihatan banget. Jadi kalau khatib sedang khutbah tidak boleh. Jangankan main HP. Kerikil aja kerikil dimain-mainin gitu. Batal, pakor lagau. Memang asal aso pakor lagau. Lagau artinya mubadil. Jadi mudah-mudahan kita sedikit-sedikit kan memperbaiki ya. Jangan sampai kita ini tujuannya asal ramai. Kan kadang-kadang bisa begini. Ada nyari ustaz yang tidak mau menyinggung orang lain. Jangankan sekelas ustaz ya, sekelas Nabi juga yang tersinggung. Bahkan Abu Jahal tersinggung. Abu Lahab saking tersinggungnya bikin lobang kan itu tabat dada Abi
Abu Lahab itu tersinggung gitu. Abu Jahal tersinggung itu. Kalau perlu bunuh itu Muhammad kan gitu. Ini Pak Ustadz itu nyari Ustadz yang bisa menenangkan semua orang, senang orang semua. Yang gak bakal ada kecuali Ustadz saja. Ulamaan ya, kecuali ulamaan Ustadz saja. Sekelasnya bisa saja banyak yang tidak senang. Sampai Nabi itu diingetin ya dalam coba lihat surat Al-An'am ayat 33 Ustaz Ahmad. Surat 6 ayat 33. Qad na'lamu, ada qad na'lamu, sungguh kami mengetahui. Maksudnya Allah tahu tentang Nabi Muhammad sedang berdakwah itu. Ya, mangga terjemahnya aja. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi Nabi Muhammad diberikan peringatan oleh Allah. Tadinya kan Nabi Muhammad itu begitu dakwah itu banyak yang nolak gitu, banyak yang lalak dan sebagainya. Sedih kan? Hati juga sedih kan? Seorang manusia ini sedih, tapi diingatkan Allah. Bukan kamu yang ditolak Muhammad, yang ditolak adalah ayat-ayat Allah. Apalagi jadi ustaz. Aku tersinggung orang, ya tersinggung biasa. Asal jangan kita nyinggung orang sengaja menjelek-jelekan orang, itu enggak boleh dalam Islam. Tapi kalau tersinggung dengan ajaran, itu memang harus disampaikan. Yang menyembah Allah gitu ya, itu harus disampaikan bahwa agama itu yang benar hanya Islam. Supaya diterima semua agama benar. Bisa masuk surga, yang tidak benar itu oknumnya. Oh kacau. Kelihatannya bagus ya, ingin diterima oleh semua golongan gitu. Ternyata dibenci oleh Allah, benci kepada orang ngomong gitu. Ini bilang Ustaz yang ini Ustaz sangat toleran. Saking tolerannya semua agama benar. Yang tidak benar adalah oknumnya. Kan tidak ada agama yang dulu tidak benar. Logikanya kan begitu. Hati-hati itu. Padahal kata Allah, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Coba lihat Al-Imran ayat 85. Al-Imran 85. Al-Imran 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi kalau mencari agama selain Islam, tidak akan wa may yabtaghi ghayra Islam dinan fala yuqbala minhu, tidak akan terima daripadanya. Kalau tidak terima itu kalau bahasa kasarnya ditolak. Ditolaknya nolak siapa? Allah. Dia baik Ustaz, akhlaknya dibandingkan dunia. Pak Ustaz kalau masih pakai kebaikan dia, nggak ngerti akhlak dia. Akhlak itu apa sih? Maksudnya sopan santunnya mungkin Pak gitu ya. Sopan santunnya baik. Tapi akhlak itu kaitannya dengan agama. Kalau akidahnya lurus, yang dilakukan oleh dia akhlaknya baru disebut baik. Tapi kalau maaf ya, kalau akidahnya nggak lurus, apapun dikerjakan dosa aja. Makanya iman itu bisa bertambah berkurang bagi orang beriman. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Bagi orang kafir mah pernah nambah. Dosa terus tiap hari gitu, tiap detik dosa. Kecuali masuk. Nah setelah masuk Islam ada pahala, ada dosa. Kalau orang kafir mah nggak ada pahala. Maafnya ada orang kafir gitu ya, maaf. Dia sampai nyumbang sapi aja 10 ekor kurban, nyumbang orang kafir 10 ekor kurban, nyumbang lagi 1 miliar buat masjid, dapat pahala nggak? Ya enggak. Kata kita, ya kan yang itu bukan Ustaz. Ya kata Allah lawan nabinya. Tadi wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan dia akan merugi dia. Kata adalah kecuali masuk Islam.
yang belum wudhu silakan wudhu. Sudah cukup ya. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Jadi gitu ya. Jadi yang main HP Jumatan jamaah, khotib sedang khutbah, silent dulu atau dimatikan. Saya juga suka bawa HP tapi dimatiin dulu. Jadi saya ini silent. Ya kalau masuk masjid silent dulu lah. Kecuali lupa. Kalau lupa tidak dosa. Tapi harus dimatiin begitu berdiri. Jangan nunggu selesai sekolah, petiin langsung. Paham nggak? Mengganggu itu. Dia mematiin batal nggak? Enggak. Karena dia bukan sengaja. Lupa dia matiin. Tapi kalau sengaja, memang supaya nyaring berbunyi gitu kan, terus dia matiin ya itu bisa batal. Kayak ada ular masuk ke masjid ya, ular nggak bisa. Yang melihat ular tuh membunuh ular dulu, sholatnya baru 2 rakaat, duhur umpamanya. So matiin dulu keluar, nggak usah ngobrol sama orang, sholatnya terusin, nggak usah dibantu lagi sholat lagi. Maksudnya tidak usah diulang, enggak? Karena bukan di sengaja. Tapi kalau sengaja membunuh ular, nyari ular gitu sedang sholat, batal udah. Terus kalau ada yang batal di depannya, maaf ya, saat yang pertama ada yang batal. Itu yang lurus itu yang gantiin, jangan dari samping, dari belakang terus maju, paham nggak? Jadi tidak mengganggu, lapatkan lagi saatnya. Makanya imam kalau batal keluar ya. Makanya ini bagus nih, ada tempat keluar. Jangan imam kalau batal tentu ces gitu kan. Kasihan makmumnya. Udah yang dari belakang maju ke depan jadi imam. Atau imamnya meninggal mendadak gitu kan. Ganti sholatnya terusin. Sebagian ada yang ngurus, mayatnya sebagian batalin dulu lah. Kalau itu karena ngurusnya pasti di bawah. Simpan dulu gitu kan. Simpan dulu. Tapi kalau dia tidak ngomong, ya nggak batal. Tapi dia ngomong dan temannya kesini, ya batal ya. Nah, tapi diterusin sholatnya. Ya, berhubung waktu sudah habis, tutup dengan berdoa dulu. Dan surat-surat kita di Palestina masih dibantai ya oleh Yahudi. Mari kita doakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma asbir ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma asbir ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma wahhid kalimahum wa sadid rabbihum. Allahumma anzil fi qulubihim as-sakinah